Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Dr. Dante Rikmalia MPD. Pada Studium Generale hari ini, ITB menyediakan aksesibilitas untuk teman tuli berupa Juru Bahasa Isyarat JBI dari Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia. Kedua JBI yang bertugas adalah Ahmad Ghazali dan Purbaningsih Dini Syasanti dengan mentor tuli Oke Hidayah Kafi. Penyediaan aksesibilitas ini sebagai salah satu wujud upaya ITB dalam menyediakan informasi bagi masyarakat tuli. Hadirin yang kami hormati, acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat semua ya. Kalau boleh maju ke depan itu duduknya jangan di belakang. Silakan maju ke depan ya, silakan loh. Ini mumpung kita hari ini ada pembicara spesial ya. Baik para hadirin dimanapun Anda berada ya, terutama para mahasiswa yang saya banggakan dan juga para kolega dosen, selamat datang dan berjumpa kembali di mata kuliah KU 4078 Studium Generale semester 2 2022-2023. Termasuk juga yang barangkali mungkin masih mengikuti secara daring melalui YouTube official ITB ya atau lewat Zoom. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo atas nama Rektor ITB Profesor Eni Wiradikusuma mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Dante Rikmalia. Beliau ini adalah Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Ya, terima kasih ya Bu, udah hadir ini bersama tim.
Rekan-rekan sekalian, para peserta Studium Generale yang saya banggakan, hari ini narasumber kita akan berbicara membangun kampus yang inklusif, ya. Artinya bukan sekedar membangun gedung kampus ya, tapi karena ini kita berada di dalam suatu sivitas akademia, dosen, mahasiswa dan juga tendik, tenaga pendidikan, beliau akan mengajak kita untuk berpikir sedikit lebih berbeda dari yang sudah-sudah, ya. Jadi minggu lalu ya, kalau rekan-rekan mahasiswa ingat, Ibu Tri Mumpuni dari BRIN itu berbicara tentang human-centered development, ya, pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat, ya, kepada manusia. Nah, saya kira tema hari ini pas banget, cocok, ya, karena mau bicara tentang inklusivitas, ya. Nah, di dalam dunia pendidikan, ini tadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Dante, ternyata di dalam bidang pendidikan, keterlibatan atau kesempatan bagi para penyandang disabilitas itu masih jauh dari harapan, ya. Bukan sebuah rahasia bahwa mereka itu juga saudara-saudara kita juga, ya. Nah, ini ada statistik dari survei sosial ekonomi nasional tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Para penyandang disabilitas yang lulus SD itu hanya 29%. Yang lulus SMP itu 11%. Yang lulus SMA 14%. Dan yang lebih menyedihkan lagi, yang lulus perguruan tinggi itu cuma 5%. Ya, jadi kalau dari 100 orang, 5%-nya berapa? Ya, nggak sampai 10 Bapak Ibu sekalian, rekan-rekannya. Nah, jadi hari ini kita punya suatu kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Ibu Dante. Kira-kira apa yang bisa kita semua lakukan? Ya. 10-15 tahun lagi, kalian akan menggantikan kita-kita yang fading away, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan inspirasi ya dari Ibu Dante. Terima kasih sekali lagi. Nah, sebagaimana kelaziman acara hari ini, harapannya kita bisa mulai langsung ya, setelah nanti diberikan kepada moderator. Kemudian kurang lebih sampai jam 10 gitu, Ibu Dante, Pak Agung nanti titip supaya kita bisa punya waktu dan kesempatan untuk diskusi ya. Jadi Ibu Dante, mereka ini datang dari 12 fakultas di ITB, jadi mulai dari SAPPK, FTSL, FMIPA, SITH, STAY, FTTM dan lain-lain. Jadi mereka ini sangat beragam. Jadi mungkin kita nanti bisa sama-sama mendiskusikan apa sih yang bisa mereka lakukan. Nah, barangkali ini mungkin seperti itu. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Agung Hujatmika yang nanti akan memandu acara ini. Selanjutnya juga apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan yang mengorganisasikan Studium General, mulai dari Ditmawa, Direktorat Humas, kemudian tentu juga para pengampu ya, Pak Hendri ini terima kasih sudah rajin hadir. Baik, dengan mengucapkan basmalah saya buka acara Studium General hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator Dr. Agung Hujatmika, SSN MSN. Beliau adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung yang tergabung ke dalam kelompok keahlian estetika dan ilmu-ilmu seni. Kepada Dr. Agung Hujatmika, kami silakan. Terima kasih Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu hadirin Sivitas Akademi Institut Teknologi Bandung dan rekan-rekan mahasiswa baik yang ada di ruangan ini maupun
yang menyaksikan secara virtual, saya ucapkan selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan umum Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar saja mengenai topik hari ini. Saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar ya istilah inklusif gitu atau inklusivitas. Secara sederhana sebetulnya istilah ini menjelaskan satu kondisi ya di mana perbedaan dan keragaman itu mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Kondisi inklusif itu memungkinkan tidak adanya diskriminasi, ya, tidak ada pembedaan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan perspektif inklusif intinya adalah sebuah cara pandang ketika kita memecahkan sebuah masalah, maka kita bisa menggunakan sudut pandang dari kelompok yang lain. Tadi saya kira sudah dicontohkan sedikit oleh Pak Wi ya, bagaimana kita semua di sini yang belajar dan kemudian nantinya berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat juga bisa melihat persoalan sosial, persoalan sains, teknologi, dan juga seni dari perspektif kelompok-kelompok lain. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi pengantar untuk memahami apa itu inklusivitas atau bagaimana membangun kehidupan inklusif di kampus. Saya akan memperkenalkan saja langsung profil pembicara atau narasumber pada hari ini. Dr. Dante Rigmalia MPD saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Beliau adalah seorang pendidik dan konsultan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus terutama di area gangguan belajar atau learning disability. Ibu Dante adalah penyandang disabilitas pendengaran dan disleksia. Beliau menyelesaikan pendidikan D2 di PGSD IKIP Bandung tahun 1994. Kemudian pada tahun 2000 menyelesaikan sarjana jurusan matematika di Universitas Pasundan. 2007 beliau menyelesaikan S2 untuk program studi pendidikan kebutuhan khusus di Universitas Pendidikan Indonesia. Semangat beliau yang besar untuk pendidikan dan mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus mendorong beliau mengikuti program course The International Summer School Special Needs Education di University of Oslo di Norwegia tahun 2011. Setahun kemudian beliau menyelesaikan juga pendidikan doktor pada program studi bimbingan dan konseling di Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau adalah juga pemerhati pendidikan anak berkebutuhan khusus dan menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Buah Batu di Bandung, Jawa Barat. Rekan-rekan sekalian, mari kita sambut Ibu Dante Rigmalia MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Agung Hujatnika yang sudah memperkenalkan sekilas tentang saya. Yang terhormat Rektor ITB yang hadir melalui online. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Komisi Nasional Disabilitas, kepada Sekretaris ITB Profesor Wijaya Martokusumo, terima kasih. Direktur Kemahasiswaan Dr. Prasetyo, Kabiro Humas Dr. Naomi Haswanto, dan juga para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale. Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin untuk dibantu penayangan oleh teman-teman di operator. Ada beberapa hal dalam kesempatan kali ini yang ingin disampaikan dengan agenda pertama,
saya ingin mengawali presentasi saya dengan kisah hidup saya yang tadi di awal sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya penyandang disabilitas ganda, saya disleksia. Disleksia itu adalah hambatan neurologis. Karena hambatannya neurologis sehingga tidak nampak. Seringkali kita melihat penyandang disabilitas itu adalah yang menggunakan kursi roda, menggunakan krek, terlihat netra, dan juga hal-hal fisik lainnya. Tetapi ternyata juga ada disabilitas yang invisible, tidak terlihat. Dan ini juga harus sama, ada awareness untuk kondisi ini. Saya juga menggunakan alat bantu dengar. Teman-teman Gerkatin terima kasih, dan para mahasiswa sekalian terima kasih juga sudah berkenan hadir baik secara online maupun hadir di tempat ini. Dan saya menggunakan alat bantu dengar di telinga kiri kanan, jadi derajat ketuliannya itu adalah sedang, sehingga saya melakukan komunikasi dengan total komunikasi. Saya berbicara secara verbal, saya juga dibantu dengan juru bahasa isyarat, dan juga membaca gerak bibir, dan ada satu aplikasi yang bisa diunduh, yaitu namanya Live Transcribe. Jadi saya menggunakan hal itu untuk bisa mendengar. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa terdengar jelas oleh saya, kemudian saya akan konfirmasi dengan live transcribe. Dua kondisi kedisabilitasan itu tentu mengakibatkan saya menjadi tidak mudah untuk mengarungi kehidupan. Dan saya terlambat dimasukkan oleh ibu saya untuk sekolah. Dan saya tidak masuk TK karena pada saat itu perkembangan saya sangat jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang harusnya masuk TK. Jadi saya langsung jumping masuk SD dengan usia yang lebih tinggi dari yang lain karena saya tidak matang. Pakai sepatu terus terbalik, kaki kanan itu dengan sepatu kiri, kaki kiri dengan sepatu kanan. Kalau menulis bukan tertuliskan tetapi pensilnya patah dan juga kertasnya menjadi bolong. Tidak bisa mengontrol gerakan dan sering jatuh atau kesandung dan lain sebagainya. Itu akibat dari neurologis yang memang koordinasi visual motoriknya tidak bagus. Tentu hal ini menjadikan hal yang sulit bagi saya. Pada saat saya menempuh sekolah, saya sulit untuk belajar. Belajar akademis itu sesuatu hal yang sulit dan mengerikan untuk saya. Seringkali guru menahan saya untuk pulang lebih akhir karena saya diberi pelajaran mencongak seperti matematika 7 kali 8, 9 kali 6 dan lain sebagainya. Itu zaman saya itu harus dihafal. Itu kesulitan yang sangat luar biasa. Berapapun waktu yang diberikan kepada saya untuk mengingat itu, saya tetap tidak bisa. Dan itu mengakibatkan trauma tersendiri, sehingga seringkali saya tidak mau sekolah dengan banyak alasan, karena nanti saya pasti ditahan lagi oleh guru. Demikian pula pada saat SMP, saya mengalami banyak kesulitan karena sulit mememori, mengingat pelajaran yang sifatnya pelajaran itu seringkali adalah akademis dan harus diingat. Disleksia itu kesulitan untuk menangkap informasi, menyimpan di memori jangka pendek dan juga menyimpan di memori jangka panjang. Bukan tidak bisa mengingat, tetapi butuh cara yang berbeda, butuh dukungan yang berbeda, maka saya menjadi bisa. Dan akhirnya pada saat SMA saya tidak mampu menyelesaikan SMA dan saya terpuruk di rumah selama 2 tahun karena ibu saya mengerti, ibu saya guru, kemudian ibu saya mencarikan cara untuk saya bisa melanjutkan dengan ujian paket persamaan waktu itu. Dengan ijazah paket persamaan ini kemudian saya bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Subuh-subuh saya menunggu jadwal untuk pembukaan registrasi ujian masuk di UPI, di IKIP waktu itu. Dan saya dari subuh antri, ketika saya tiba di meja pendaftaran dan saya ditolak karena ijazah saya tidak memiliki NEM. Zaman itu ada nilai Eptanas Murti. Lalu saya pulang ke ibu saya dan menangis. Saya lempar semua berkas yang saya miliki. Saya bilang, ibu, ini semua tidak berguna. Buat apa saya ikut paket persamaan tapi saya tetap tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Entah apa yang dilakukan oleh ibu saya pada waktu itu,
dan akhirnya saya bisa terdaftar untuk mengikuti tes. Dan pada pembukaan ternyata saya lolos saringan masuk untuk guru SD D2 waktu itu. Mungkin bukan karena saya mampu menyelesaikan soal-soal, karena ijazah paket persamaan saya itu semuanya nilainya 6. Mungkin karena ibu saya datang ke kampus karena merasa ingin memotivasi saya sehingga saya lulus. Tetapi dengan cara itu kemudian saya bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan S1, kemudian saya melanjutkan S2. S2 pertama saya mengalami kegagalan lagi. Karena sebagai disleksia seringkali saya kesulitan melihat jadwal. Jadwal itu terdiri dari kolom-kolom. Ada nama hari, ada nomor, ada ruang kelas dan lain sebagainya. Saya melihat hari Senin tetapi kemudian yang saya lihat di jadwal mata kuliahnya untuk hari Selasa dan jamnya keliru. Seharusnya hari Senin saya datang jam 9, tetapi saya membacanya salah. Pada jam yang lain, pada hari yang lain. Dan hal ini terus terjadi ya, dan itu mengakibatkan saya tidak bisa selesai S2 saya yang pertama. Izin minum dulu. Saya menyadari begitu banyak hal yang harus saya lakukan untuk saya menjadi bisa. Setiap hari saya mengalami kesulitan, bahkan kalau saya naik tangga ataupun mengingat ruangan, itu kesulitan tersendiri. Rantai berapa, ruangan mana untuk saya kuliah, itu juga kesulitan tersendiri. Namun ternyata Tuhan memberikan satu kekuatan bagi saya, bahwa saya harus terus berjuang. Dan pada slide berikutnya, kita akan lihat apa yang menjadi motivasi saya. Ada sebuah quote yang kemudian ini menjadi penyemangat saya, mohon di klik ya, ada quote. Jika Tuhan telah memilihmu, itu tandanya kamu mampu. Tetap semangat, jangan menyerah, dan ingat kembali alasan mengapa kamu berjuang hingga saat ini. Quote ini yang kemudian menguatkan diri saya untuk terus maju dengan segala keterbatasan yang saya miliki, tetapi Tuhan beri semangat kepada saya bahwa saya memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Sesuatu hal yang mudah untuk orang lain lakukan, untuk saya sulit, dan itu ternyata menjadi penguat, dan saya memiliki spirit yang sangat bagus. Ketika saya mengawali karir saya, seringkali saya kena stigma dari lingkungan. Stigmanya adalah karena saya kesulitan mengingat nama orang, mengingat kejadian, dan saya dianggap sebagai sombong. Ketika saya tidak bisa menyapa, bukan karena saya sombong, saya bingung, siapa ya, namanya siapa, sehingga saya lebih memilih diam. Dan saya duduk tidak di antara kerumunan, karena saya khawatir saya disapa dan ditanya, padahal saya lupa dengan siapa. Dan ini mengakibatkan stigma terhadap diri saya dengan alasan saya sombong, dan ketika berkarir ini menjadi batu sandungan. Tapi saya tetap bermimpi besar untuk memberikan kontribusi, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang seperti saya. Saya yakin dan percaya dukungan yang sangat kuat dan yang pijakan yang sangat baik ketika diberikan oleh semua orang itu bisa membuat saya berubah. Kita akan lihat pada next slide. Ketika saya terus bermimpi besar, kemudian menghadapi banyak tantangan, dan saya terus melakukan berjuang untuk sebuah hal yang saya pikir saya ingin berkontribusi lebih luas. Dan waktu itu ada seleksi Komisi Nasional Disabilitas. Dari 1.269 yang mendaftar, kemudian diseleksi sebanyak 169 seleksi administrasi. Dan saat itu karena portofolio saya banyak, alhamdulillah saya lolos untuk masuk seleksi 169. Tapi apa yang terjadi? Kemudian ternyata seleksinya menggunakan online test. Online test adalah sesuatu hal yang sulit untuk saya. Karena koordinasi visual motorik saya, ketika saya membaca nomor 2, bisa jadi saya menulis jawaban saya di nomor 3. Ketika saya menjawab C, bisa jadi saya mengklik A. Lalu saya mengajukan kepada panitia seleksi untuk minta pendamping.
Jadi pada saat seleksi itu kemudian saya diizinkan dengan pendamping, dan benar saja pada saat seleksi apa yang terjadi, saya memang menulis esai itu sudah saya siapkan selama 3 bulan. Karena saya sulit untuk bisa mengingat sesuatu hal, dan pada menit kedua terakhir kemudian saya mau mengisi kata-kata penutup, dan yang saya lakukan adalah saya menghilangkan seluruh jawaban saya. Karena computer assisted test itu berbeda dengan format Word yang sudah saya kenal, sehingga saya kesulitan. Dan dengan diizinkan ada seorang pendamping, maka saya bisa, jawaban saya dikembalikan, dan kemudian jawaban saya bisa dibaca oleh panitia seleksi, dan hal itu membuat saya menjadi Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Dari sini mimpi saya menjadi kenyataan, tetapi saya terus berjuang. Apa yang ingin saya sampaikan kepada semua di sini, bahwasannya menjadi seseorang yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak mudah. Ketika lingkungan tidak bisa memberikan dukungan terhadap apa yang dibutuhkan, ketika tidak ada pemahaman. Tetapi ketika semua pihak memiliki awareness, memiliki sensitivitas, memiliki fleksibilitas, dan juga memiliki hati untuk bisa membantu kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka siapapun akan menjadi bisa. Dan ketika lingkungan tidak memberikan dukungan, sehebat apapun kita, maka kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Karena pijakan yang sangat kuat adalah seseorang yang menjadi bisa bukan karena apa-apa, tapi karena kesempatan yang diberikan oleh semua pihak kepada kita semua. Saya ingin sedikit sharing tentang siapa penyandang disabilitas dan kenapa kita harus dan bagaimana kondisi penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensori dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Saya sengaja highlight berpartisipasi penuh. Ini menjadi sesuatu hal yang mahal bagi penyandang disabilitas. Padahal kita semua tahu, ketika partisipasi itu diberikan, maka kita semua yang tadinya tidak bisa, sedikit demi sedikit menjadi bisa, dan akhirnya menjadi terampil. Ketika partisipasi itu tidak diberikan, maka siapapun juga tidak akan pernah bisa berkembang. Ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas menjadi tertinggal, padahal mereka memiliki kesamaan hak, memiliki martabat, dan juga memiliki keinginan, memiliki potensi, dan memiliki bakat seperti non-disabilitas. Berdasarkan undang-undang yang sama, ada 22 hak penyandang disabilitas. Haknya adalah mulai dari hak bebas dari stigma, hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak rekreasi, hak politik, dan hak yang lainnya, hak yang sama dengan non-disabilitas. Untuk anak dan perempuan disabilitas ada hak tambahan. Kenapa? Karena perempuan dengan disabilitas seringkali rentan, demikian juga dengan anak disabilitas. Ada 4 hak spesifik tambahan untuk perempuan dengan disabilitas dan 7 hak spesifik tambahan untuk anak dengan disabilitas. Tadi Bapak Sekretaris mengatakan bahwa satu statistik mengatakan capaian pendidikan untuk perguruan tinggi adalah 5%, dan saya mengutip dari statistik BPS 2018 bahwasannya penyandang disabilitas yang berhasil mengakses perguruan tinggi 2,8%, dan hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan kesejahteraan. Dan kalau kita lihat kondisi penyandang disabilitas dalam kepemilikan ijazahnya ada pada grafik yang ditayangkan sekarang, bahwasannya yang tanda kuning itu adalah penyandang disabilitas yang berat. Kemudian yang abu-abu itu adalah kesulitan sedang, kemudian kesulitan ringan itu yang oranye. Pada saat kondisi kedisabilitasannya berat, yang tidak sekolah itu
3,7%, belum tamat SD menjadi 2,0%, tamat SD 1,3%, tamat SMP 0,8%, tamat SMA 0,6%, dan diploma 0,4%. Dan ini berbeda dengan non-disabilitas, bahwa ketika tidak ada kesulitan, tren mereka tetap tinggi untuk bisa lulus dari pendidikan. Pada grafik terakhir berikutnya juga di sini ditayangkan bagaimana perbandingan pendidikan terakhir penyandang disabilitas dan non disabilitas. Kita mengatakan kalau penyandang disabilitas dengan terminologi Undang-Undang 8 tahun 2016 sudah diganti adalah penyandang disabilitas bukan berkebutuhan khusus ataupun sebutan lainnya. Hal ini, perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan martabat kepada penyandang disabilitas, bahwa basis pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan karena charity atau belas kasihan. Ketika belas kasihan, maka kita akan memberikan makan kepada penyandang disabilitas karena kasihan. Tetapi kalau kita berbasis atas hak, maka ketika kita memberikan sesuatu kepada penyandang disabilitas, itu adalah karena haknya. Bahwa pendidikan adalah hak penyandang disabilitas, kita berikan bukan karena belas kasihan, tapi dia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Beberapa grafik terakhir juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas di daerah pedesaan lebih terpuruk daripada penyandang disabilitas di perkotaan. Kemudian kita akan lihat tingkat pendidikan kelompok penyandang disabilitas pada diagram, ya, jadi 29,61% yang disampaikan oleh Profesor tadi, yang lulusan SD dan lain sebagainya. Kemudian pada slide berikutnya kita akan lihat bagaimana angkatan kerja disabilitas di Indonesia ini didominasi oleh lulusan SD. Apa yang terjadi ketika itu didominasi oleh lulusan SD? Tentu akan berdampak kepada penghasilannya. Seringkali mereka mendapatkan penghasilan di bawah 1 juta, di bawah 500.000, atau bahkan tidak mendapatkan gaji. Dan hal ini benar-benar sangat tidak baik. Kita akan lihat sebenarnya apa yang mengakibatkan penyandang disabilitas itu kesulitan mendapatkan haknya, khususnya dalam pendidikan. Pertama, status sosial ekonomi keluarga rata-rata miskin. Kalau saya bercerita tentang diri saya, ibu saya seorang guru, ayah saya seorang tentara, sehingga ibu saya paham. Ketika saya mengalami hambatan, ibu saya tahu caranya. Tetapi di luar sana, orang tua penyandang disabilitas adalah miskin, tidak berpendidikan, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat anaknya mengalami hambatan. Yang kedua, stigma. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Mereka disembunyikan oleh keluarga. Kenapa? Karena seringkali masyarakat membandingkan, kok anak kamu usianya segini, belum bisa apa-apa. Ketika orang tua sadar harus menyekolahkan anaknya, kemudian sekolah mengatakan, anak ibu nggak bisa apa-apa, sudah diam aja di rumah bu, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang lainnya adalah aksesibilitas yang terhambat. Aksesibilitas ini bisa berupa non-fisik. Non-fisik itu penerimaan. Kita mau nggak nerima penyandang disabilitas ada di sekitar kita. Dan aksesibilitas yang kedua adalah non-fisik, adalah fisik, berupa fasilitas, adanya RAM, adanya guiding block, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, akomodasi yang layak, tidak ada. Kita akan lihat bagaimana sikap negatif sangat menghambat penyandang disabilitas untuk berpendidikan. Yang harus kita lakukan adalah membangun perspektif kepada semua pihak bahwa penyandang disabilitas punya hak. Stigma terhadap penyandang disabilitas harus dihilangkan. Saya yakin dan percaya mahasiswa di sini adalah calon pemimpin. Sehingga harapan kami adalah bagaimana mahasiswa bisa membangun perspektif bahwa
10% dari populasi kita semua adalah penyandang disabilitas. WHO mengatakan 10% dari populasi adalah penyandang disabilitas. Artinya di sekitar kita ada 10% yang butuh dukungan dari teman-teman. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, teman-teman di planologi misalnya yang akan membangun tata kota dan lain sebagainya bisa membuat perencanaan yang inklusif untuk semua. Baik untuk non-disabilitas, ibu hamil, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Demikian juga yang lainnya. Kita akan melihat juga bagaimana makna pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Kita ingin penyandang disabilitas itu bisa terdukung. Dan harapan kami ketika ada mahasiswa yang merasa bahwa saya kesulitan untuk bisa mengikuti perkuliahan, kemudian memiliki awareness untuk meminta dukungan. Saya merasa ketika saya melakukan tugas akhir, di beberapa kali saya kuliah, kesulitan terbesar saya ketika saya tidak ada pada sumbunya. Ketika kuliah sudah selesai, dan saya harus mandiri, menghubungi dosen, menghubungi yang lainnya. Teman-teman sadar diri mencari bantuan. Kami juga berharap pihak kampus memberikan support kepada mahasiswa yang berkesulitan mengikuti tugas-tugas. Nah, ini ada tentang hak asasi penyandang disabilitas. Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian nanti bisa diperoleh PPT-nya, silahkan untuk bisa dipahami, dan kita akan langsung kepada harapan kami dengan Tridharma Perguruan Tinggi, bahwa kampanye penyadaran tentang penyandang disabilitas itu bisa dilakukan oleh kalangan sivitas akademika, baik oleh kampus, para dosen melalui penelitian, dan juga mahasiswa melakukan penelitian, misalnya untuk alat bantu. Saya seringkali merasa miris ya, karena teman-teman penyandang disabilitas yang ingin keluar dari rumahnya dan memiliki kesadaran untuk bergaul, kemudian mereka kesulitan bergerak dan mereka memodifikasi sepeda motor menjadi roda 3. Dan mereka modifikasi di bengkel yang tidak menggunakan pengetahuan. Mereka menyambung-nyambungkan sendiri dan tentu ini sangat tidak aman. Sangat berharap kajian di perguruan tinggi juga bisa sampai bagaimana alat bantu kesehatan, alat bantu bergerak untuk teman-teman disabilitas bisa dilakukan. Semua hak dalam kampus inklusif ada terminologi, semua berhak berprestasi, dan berpartisipasi tanpa diskriminasi. Kampus inklusif adalah kampus yang merdeka. Saya ingin sajikan beberapa gambar tentang bagaimana lingkungan yang inklusif. Ini saya pengguna alat bantu dengar. Ketika berada di ruangan, seringkali alat bantu dengar saya akan jadi ngejuit ya, kata orang Sunda ya, kalau ada feedback. Nah, ini sebenarnya bisa next slide. Ini sebenarnya ada ya. Nah, ini ada yang disebut dengan receiver available ya, receiver ya, untuk langsung dari sumber suara ke alat bantu dengar. Ini adalah sebuah akomodasi yang layak, yang perlu disediakan oleh semua pihak. Karena bisa jadi di sini ada beberapa orang yang menggunakan alat bantu dengar seperti saya, tidak terlihat oleh kerudung. Saya tidak bisa mengakses suara pada saat ada feedback di telinga saya, dan saya akan matikan alat bantu dengar saya, sehingga itu menjadi kesulitan untuk berkomunikasi. Komunikasi saya menjadi satu arah. Dan di fasilitas publik tentu ini juga sangat diharapkan bisa ada. Dan pada bagian yang sebelah sininya itu hearing loop end of zone ya. Ini diberi tanda kalau ini di bandara ya, di sebuah bandara internasional di luar negeri. Jadi diberitahu kepada pengguna alat bantu dengar bahwa receivernya berakhir di sini karena ini sudah mau masuk ke bandara. Artinya sudah siap-siap, saya sulit untuk bisa mendengar.
Jadi kalau tidak ada receiver ini, maka suara latar akan mengganggu. Tetapi kalau langsung sumber suara ke alat bantu dengar, itu menjadi clear dan bisa menangkap informasi. Kemudian kita juga lihat bagaimana ruangan-ruangan yang inklusif untuk bisa mendukung pembelajaran bagi semua di kelas. Karena saya sebutkan tadi bahwa ada penyandang disabilitas yang terlihat dan ada juga yang tidak terlihat. Teman-teman ADHD atau hiperaktif, kemudian kesulitan pemusatan perhatian dan lain sebagainya tidak nampak, dan dia ketika tidak terfasilitasi maka akan sulit untuk bisa menangkap pembelajaran. Apa yang perlu dilakukan, misalnya salah satunya desain kelas yang memang ada banyak slide di semua sisi sehingga memungkinkan ketika ada yang hiperaktif melihat ke depan, dia juga melihat ke samping, kemudian dia juga tetap akan melihat bacaan dan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian pada bagian lain, ini sebuah transportasi. Saya seringkali pergi menaik LRT di Jakarta, dari Jakarta ke Bogor, dan LRT ini sangat penuh. Kesulitan, saya kesulitan sekali untuk bisa tahu saya turun di mana. Karena hiruk pikuk, saya tidak bisa mendengar. Hanya ada sebuah suara yang disampaikan bahwa sampai di stasiun Anu. Saya kesulitan untuk mendengar karena latar belakang suara itu sangat banyak. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, saya harus mencari bantuan. Padahal bagi penyandang disabilitas adalah mandiri adalah sesuatu hal yang sangat kami harapkan. Kami jangan dibantu. Sediakan fasilitas untuk kami. Nah, ini di luar negeri, diantaranya ada display. Display yang menandakan selain ada suara stasiun mana, ini juga ada stasiun dituliskan. Sehingga saya pun bisa melihat dan menandai, oh saya akan segera turun di stasiun ini dan stasiun ini adalah stasiun apa. Ini sesuatu hal yang mudah tetapi ternyata sulit untuk dilakukan karena pemahaman semua pihak untuk memberikan akomodasi kepada setiap orang itu belum ada. Apa yang harus kita bangun adalah kita harus paham bahwa kita harus memberikan dukungan. Ini juga untuk penyandang disabilitas hiperaktif, disleksia seperti saya, penanda toilet seringkala menyulitkan. Jadi tanda gambar laki dan perempuan di kita itu seringkali tandanya kecil. Dan juga tandanya seringkali itu juga membingungkan. Ini laki-laki atau perempuan. Dan saya seringkali salah masuk ke toilet laki-laki karenanya. Dan untuk mencari toilet itu kesulitan. Tetapi di beberapa negara maju, toiletnya diberi tanda yang sangat jelas bahwa tanda laki-laki seperti itu, tanda perempuan seperti apa. Untuk teman-teman tuli itu juga sangat mudah karena teman-teman tuli juga visual. Dan ini sangat membantu sehingga tidak mengakibatkan salah untuk menemukan atau masuk. Dan juga ada toilet untuk all gender. Ya, karena ini sensitivitas. Bicara inklusivitas tentu kita juga harus berbicara kelompok lain yang berbeda. Kemudian bagaimana fasilitas publik lainnya? Kami seringkali mendapatkan pengaduan dari teman penyandang disabilitas kursi roda, bahwasannya ketika mereka di stasiun kereta api, dari satu jalan mau koneksi ke jalan yang lain, ternyata tidak bisa dilalui oleh kursi roda. Padahal membangun dengan komprehensif, ini semua bisa dilakukan, pemahaman semua pihak, kesadaran semua pihak untuk bisa membangun jalan yang bisa diakses semua pihak. Dan ini di sebuah negara, turun dari bis itu sama sejajar dengan trotoar. Bukan hanya memudahkan pengguna kursi roda, tetapi ini juga memudahkan penyandang disabilitas lansia, memudahkan anak-anak untuk naik turun, memudahkan untuk ibu hamil naik turun. Dan ini universal design yang kami harapkan. Kemudian di sebelah ini, kiri itu adalah gambar hotel, gambar suasana hotel. Ketika yang lain naik tangga, maka untuk pengguna kursi roda ada semacam hidrolik untuk dinaikkan agar dia bisa mencapai satu titik lift dan dia bisa leluasa secara mandiri. Hal ini sederhana saya pikir dengan kemampuan teman-teman di ITB untuk bisa melakukan ini, dan kami sangat berharap ini bisa dijadikan advokasi untuk kepada pemerintah bahwasannya sebetulnya ini bisa dilakukan oleh kita semua. Kemudian satu slide lagi barangkali, dua slide lagi.
Di sini next slide. Nah, yang ini bagaimana koneksi antar jalan yang ketinggiannya berbeda. Ternyata mereka hanya menggunakan satu alat yang bukan dari besi, bukan dari baja, mungkin dari fiber, tetapi lentur, tetapi cukup kuat untuk dilalui oleh kursi roda, oleh anak-anak, oleh ibu-ibu yang lututnya seringkali juga susah menekuk. Dan ini saya pikir murah, tetapi hal yang murah ini ternyata tidak bisa direalisasikan ketika perspektif kita tentang kebutuhan penyandang disabilitas itu tidak ada. Kemudian juga bagaimana jalan yang sebelah sini, yang disebut dengan polisi tidur itu ada, saya lihat di beberapa negara. Tetapi tidak seperti di sini, polisi tidurnya dengan ketebalan lebar yang sempit, ketinggian yang tinggi, dan ketika kita lewati tidak nyaman. Mereka punya seperti ini tetapi sangat landai, dan mobil, kursi roda tetap bisa melewati ini. Low cost doesn't mean low quality. Biaya murah tidak berarti kualitasnya rendah. Kami sangat berharap ini juga bisa didukung. Dan bagaimana kampus di sini, ini adalah kampus untuk pengguna kursi roda. Dia ada ramp dengan ketinggian yang sesuai, tidak terlalu curam, tidak terlalu juga rendah, sehingga memudahkan penyandang disabilitas pengguna kursi roda bisa melewatinya dengan baik. Kemudian yang ini juga sama, RAM-nya sangat rendah, memungkinkan semua orang bisa mengakses tempat seperti itu. Dan satu hal lain yang slide terakhir saya ingin tunjukkan kepada kita semua, ini adalah taksi. Taksi di Australia sudah menggunakan seperti ini, ada hidrolik untuk mengangkat teman-teman pengguna kursi roda. Jadi teman pengguna kursi roda akan naik di belakang dan akan dinaikkan nanti sehingga dia pada posisi dengan kursi rodanya di barisan belakang. Dan ini semua mengakibatkan penyandang disabilitas bisa berpartisipasi. Ketika fasilitas pendukung memungkinkan penyandang disabilitas keluar dari rumahnya, maka kita akan bisa melihat penyandang disabilitas ada di mana-mana. Dan ketika fasilitas pendukung itu tidak ada, maka penyandang disabilitas tetap tertinggal. Apa maknanya penyandang disabilitas keluar dari rumahnya? Ketika dia membeli tiket untuk nonton, ketika dia naik kereta api, ketika dia naik bis sendiri, semua itu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman baru untuk penyandang disabilitas. Pengalaman baru ini adalah modal dasar untuk dia berkembang. Ketika pengalaman-pengalaman itu tidak diberikan, bagaimana penyandang disabilitas bisa untuk berkembang? Satu hal lagi yang kami sangat harapkan, diantaranya adalah bahwa penelitian tentang disabilitas itu masih sangat miskin di Indonesia. Kita sangat berharap perguruan tinggi memberikan dukungan untuk kajian tentang disabilitas. Mulai dari disabilitas itu, disabilitas jenis apa, seperti apa dukungannya, bagaimana mendukungnya, terapi-terapi yang dibutuhkan seperti apa, dan ini bisa jadi modal untuk advokasi kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas yang sesuai untuk setiap ragam disabilitas. Hal lain juga yang kami harapkan dari adik-adik sekalian nanti yang akan menjadi calon pemimpin, tentu kajian terhadap kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas ini juga masih belum ada. Kajian tentang pendidikan sudah sangat banyak, tetapi tentang kebijakan disabilitas itu masih harus terus dibangun. Harapannya kita semua bisa memulai apa yang bisa menjadi dukungan bagi penyandang disabilitas, mulai dari apa yang kita bisa dan juga mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami sudah punya kontak center namanya DITA 143. DITA itu kependekan disabilitas tanah air, simbolnya seperti ini, I love you. I love you itu tanda bahasa isyarat seperti ini. Jadi DITA disabilitas tanah air, I love you. Jadi kami mencintai disabilitas Indonesia. Kami berharap kampus ITB menjadi kampus terdepan untuk bisa memberikan dukungan bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk sebuah tujuan Indonesia inklusif,
disabilitas bisa kita wujudkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dante atas paparannya yang sangat menarik dan juga kontekstual untuk lingkungan pendidikan di ITB ini. Saya mencatat beberapa hal, mulai dari paparan tentang perjalanan hidup beliau, kemudian bagaimana beliau mulai dengan ya tadi perjalanan hidup beliau sampai pada menjadi ketua komisi disabilitas Republik Indonesia. Kemudian beliau juga banyak sekali menyampaikan harapan-harapan ya tentang pemenuhan hak-hak disabilitas, terutama untuk kita semua di sini yang sebetulnya tadi juga salah satu poin penting adalah bagaimana kemudian perspektif tentang disabilitas ini bisa kita pahami dengan baik ya. Tadi saya mencatat juga bagaimana teman-teman disabilitas tidak menjadi objek belas kasihan atau charity object, dan kita patut sebetulnya mendorong pemahaman maupun perspektif yang lebih luas tentang kemandirian mereka. Kita punya waktu sampai pukul 10.40 kurang lebih untuk bertukar pikiran, berbincang. Saya ingin mempersilahkan rekan-rekan untuk bisa menyampaikan pertanyaan, komentar, atau pendapat. Selain yang berada di ruang kelas ini, saya kira ada teman-teman di Zoom atau YouTube yang nanti saya kira pertanyaannya bisa ditayangkan di layar. Silakan. Saya tampung dulu satu pertanyaan, ada dua lagi barangkali. Satu lagi. Baik, di sebelah sana, di belakang satu, silahkan mendekat ke mic yang ada di depan untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar. Mohon bisa menyampaikan nama dan ya, baik. Mungkin maskernya bisa dibuka ya Mbak ya? Ya, supaya Ibu Dante bisa membaca gerak bibir. Ya. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas pemaparannya tadi. Perkenalkan saya Veronica Teresia dari Astronomi. Saya ingin bertanya, mungkin tadi yang Ibu tegaskan mengenai bahwa teman-teman dari penyandang disabilitas itu ingin mandiri dan mungkin agak tidak ingin dibantu. Tetapi mungkin beberapa dari masyarakat kita emang memiliki empati, tetapi tidak bisa membantu dalam ruang lingkup yang besar seperti langsung membuat bantuan-bantuan dalam fasilitas atau sebagainya. Yang mau saya tanya, bagaimana cara kita pribadi membantu teman-teman penyandang disabilitas tanpa mereka harus merasa bahwa kita itu merasa kasihan sama mereka gitu. Jadi kayak bagaimana cara kita membantu mereka dengan yang baik, jadi mereka juga menerima bantuan kita juga dengan baik gitu. Bu, aduh gimana sih ngomongnya, maksudnya kayak gitu Bu. Baik, terima kasih Vero, saya kira bisa langsung dijawab ya Bu ya. Ya baik, pertanyaan yang bagus ya, karena ini juga hal yang sensitif ya. Seringkali kasus-kasus terjadi. Saya berikan contoh bagaimana waktu itu sebuah maskapai penerbangan diadukan oleh seorang penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Karena di sana ketika menggunakan kursi roda dari Garbarata kemudian harus naik ke dalam pesawat, ternyata awak pesawat itu membantunya dengan cara menggendong penyandang disabilitas dan menurunkan dari kursi rodanya dengan cara digendong, dan ini mengakibatkan kemudian protes ya dari penyandang disabilitas. Kenapa? Karena bagi kami penyandang disabilitas, kami punya privacy seperti yang lainnya. Tubuh kami adalah privacy. Ketika mau memindahkan kami, bukan sekedar pindah dari kursi roda ke kursi pesawat, bukan sekedar kami berpindah,
tetapi harus punya respect, harus ada cara yang sesuai bagi kami. Sehingga cara ini yang harus kita pahami, bahwa tubuh kami adalah bagian yang sensitif. Ketika orang yang memindahkan adalah laki-laki, untuk orang Islam ada muhrim, ada bukan, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat tidak baik untuk kami. Ketika kami harus digendong, bagian tubuh perempuan harus kena kepada bagian tubuh yang menggendong, baik laki-laki maupun perempuan, itu tentu tidak sangat nyaman. Dan ini yang mengakibatkan kenapa perspektif tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana cara berhubungan dengan penyandang disabilitas itu harus bisa dipahami. Dan ini sempat viral kasus ini, dan kami advokasi bahwasannya bukan seperti itu caranya, tetapi harus ada solusi. Bagaimana memindahkan kursi roda dari kursi roda untuk naik ke pesawat yang lorongnya kecil, harus ada cara. Caranya kursi rodanya bisa lebih kecil. Kalau dipindahkan harus meminta izin dulu, bertanya mau dipindahkan atau mau pindah sendiri dengan cara merayap, berpegangan, atau cara apa. Hak penyandang disabilitas untuk memilih cara mana dukungan untuk dia. Jadi kita tidak paksakan menurut persepsi kita, bahwa menurut kita adalah apa sih bedanya, tinggal duduk aja enak kok digendong, itu kata kita. Tetapi ada hal-hal sensitif lain yang perlu kita pahami bersama. Nah, bagaimana caranya dengan penyandang disabilitas? Pertama, tadi kita harus menyediakan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas itu mandiri. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka kita tanyakan, mau pindah? Dengan cara apa pindahnya? Mau dibantu atau seperti apa? Karena bagi kami, mandiri itu adalah proud kami, kebanggaan bagi diri kami. Bagaimana berkomunikasi dengan saya? Saya akan sangat sedih ketika orang berbicara dengan saya dan saya tidak bisa mendengar, lalu saya minta diulang. Diulang oleh teman saya, tapi saya masih tidak mendengar. Karena ada orang yang bicaranya, mulutnya tidak gerak. Saya tidak bisa menangkapnya kalau tidak ada gerak bibirnya. Dan saya nanya lagi, lalu dia jenuh atau kesal dengan pertanyaan saya. Udah nggak jadi. Itu sangat menyakitkan untuk saya. Diulang saja pertanyaannya dengan cara yang lain. Kalau saya masih tetap bisa tidak menangkap apa yang dibicarakan, tuliskan kata-kata yang mau disampaikan. Demikian pula dengan disabilitas netra. Ketika dia mau berjalan, kita seringkali ingin membantu. Orang Asia itu sangat baik, sangat ingin membantu, meskipun tidak tahu caranya. Sehingga ini mengakibatkan bagi teman saya yang tunanetra, pernah satu ketika semua orang lihat dia dan ingin bantu dia. Apa yang terjadi? Dia digusur izin seperti ini. Digusur sambil merem. Apa yang terjadi? Terseret-seret. Ya silakan. Dan ketika mau duduk, teman saya kemudian mempersilahkan dia duduk dan dia tidak bisa lihat. Tidak tahu caranya. Apa yang terjadi? Dia bukan duduk di sini, tetapi duduk di sini. Ngagedret kata orang Sunda. Terguling di bawah. Kenapa? Karena tidak paham. Ada teknik dan strategi bagaimana mengajak penyandang disabilitas netra untuk duduk. Dirabakan dulu ini, oh ini kursi, ini sandarannya, ini tempat duduk, dan biarkan dia cari sendiri. Hal-hal seperti itu memang butuh pengetahuan, pemahaman. Tetapi yang paling penting, ketika teman-teman tidak tahu bagaimana caranya dan takut menyinggungnya, ditanyakan saja, apakah butuh dibantu? Ketika dia mengatakan tidak perlu, ya tidak usah. Tetapi juga ketika butuh bantuan dalam kondisi darurat dan benar-benar harus dibantu, sama seperti teman-teman melihat teman yang lain melakukan sesuatu hal yang berbahaya dan teman-teman harus ambil action. Ambil action itu. Nah, perspektif tentang bagaimana berkomunikasi dengan penyandang disabilitas itu juga penting. Dengan teman tuli, dengan teman-teman di sini, bagaimana berkomunikasi terarah wajahnya. Ketika mau bicara, tepuk sedikit, bukan seperti itu. Ya, dan ketika misalnya tidak mendengar, arahkan wajah. Hal-hal seperti itu akan bisa terbangun manakala teman-teman berhubungan langsung dengan penyandang disabilitas. Dan penelitian mengatakan bahwasannya
disabilitas, maka sensitivitas kita terhadap penyandang disabilitas itu menjadi tumbuh. Kami sangat berharap teman-teman pergilah ke tempat-tempat di mana penyandang disabilitas ada, sehingga teman-teman bisa paham siapa penyandang disabilitas, dan teman-teman bangun sensitivitas terhadap sesama, termasuk pada penyandang disabilitas, dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah di mana penyandang disabilitas itu berada. Ya. Terima kasih Bu Dante atas penjelasannya yang terang benderang, saya kira tentang ethics ya, disability ethics, cara berkomunikasi, cara bersosialisasi dengan teman-teman disabilitas. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saya lihat Mas di sana, saya persilakan langsung. Yes. Oke, baik. Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Muhammad Syahni, bisa dipanggil Haki. Saya dari jurusan Teknik Biomedis angkatan 2019. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Dante sudah menyempatkan kesempatannya untuk memberikan insight yang luar biasa bagi kami semua di sini. Ada dua pertanyaan kurang lebih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, itu mungkin hampir kurang lebih sedikit sama. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini lebih ke mindset dari kitanya. Jadi bagaimana sih bagaimana sih pandangan yang seharusnya kita miliki ke teman-teman yang punya merupakan penyandang disabilitas. Karena dari yang Ibu sampaikan sebelumnya, kita jangan mengasihani, tapi memberikan mereka, teman-teman itu, kesempatan untuk bisa lebih mandiri. Karena pun saya juga meyakini bahwa walaupun mereka memiliki keterbatasan, tetapi mereka juga tetap memandang dunia dengan cara mereka sendiri, dan itu suatu hal yang indah sih menurut saya. Itu yang pertama. Jadi kayak bagaimana sih pandangan yang seharusnya kita miliki terhadap mereka, itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya sendiri dari Teknik Biomedis di tahun akhir ini melakukan penelitian di bagian asistif teknologi, yakninya di tangan bionik. Nah, yang mana ya yang ingin saya tanyakan adalah dari menurut Ibu sendiri, bagaimana kondisi bantuan teknologi atau asistif teknologi bagi teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia pada saat sekarang ini. Apakah sudah cukup baik atau masih belum begitu baik, dan seberapa perlunya kah dari kita seperti saya dan mahasiswa teman-teman lainnya untuk bisa fokus ataupun bergerak di bidang-bidang seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengenai mindset. Maaf Bu, jadi mindset dari kami, dari teman-teman non-difabel tentang tadi kurang lebih sama dengan pertanyaan yang pertama ya, mengenai etik berkomunikasi dan kemudian bagaimana memahami teman-teman difabel sebetulnya. Mindset apa yang harus dimiliki oleh teman-teman non-difabel tentang teman-teman difabel. Kemudian yang kedua, bagaimana perkembangan assistive technology Bu. Jadi yang kaitannya dengan teknologi alat bantu ya, perkembangan di Indonesia sudah sejauh apa dan apakah ada hambatan yang berarti untuk perkembangan teknologi tersebut? Ya, untuk yang pertama tentang bagaimana mindset kita ya menghadapi penyandang disabilitas atau terhadap penyandang disabilitas. Yang pertama adalah membangun iklim inklusivitas itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang ramah untuk semua. Ketika ada satu orang atau kelompok yang tidak bisa akses terhadap apa yang kita sediakan, berarti kita perlu meningkatkan inklusivitas kita. Artinya masih ada yang tereklusikan. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan ya lingkungan yang inklusif, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Keramah tamahan bagi penyandang disabilitas atau penerimaan kepada penyandang disabilitas itu seringkali menjadi hal pokok ketika mereka bekerja. Kalau RAM yang ketinggiannya tidak sesuai, misalnya ada satu perusahaan sudah menyediakan RAM, tetapi ketinggiannya sangat curam dan sulit untuk penyandang disabilitas untuk lewat secara mandiri.
ketika lingkungan baik dan menerima dia dengan segala hal yang dimilikinya, maka bagi dia tidak ada hambatan, karena teman-temannya akan mampu membantu dia, mendorong dengan senang hati agar dia bisa ke ruangannya. Ya, itu yang pertama. Sehingga kita harus bersikap memang menerima penyandang disabilitas secara apa adanya dan memiliki 4 hal. Ketika kita ingin menciptakan inklusivitas, maka yang pertama kita harus sensitif. Sensitif terhadap keadaan, bukan kepada penyandang disabilitas saja, tetapi kepada siapapun, kepada apapun, kita sensitif. Ketika kita sensitif, kita akan tahu ada sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel terhadap cara, fleksibel terhadap upaya, fleksibel terhadap metode. Karena dari kita semua berbeda, berbeda cara belajar, berbeda cara mengakses, berbeda kemampuan, berbeda bakat, berbeda minat. Maka kita fleksibel. Kemudian kreatif, kreatif melakukan sesuatu yang baru agar kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, membangun hubungan dengan siapapun termasuk dengan penyandang disabilitas. Dan yang keempat adalah inovasi, melakukan inovasi-inovasi termasuk salah satunya adalah bagaimana asistif teknologi. Teknologi asistif ini sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sama seperti yang saya gunakan. Saya ini mengubah, ini live transcribe, membantu komunikasi saya. Jadi dia hanya saya googling, aplikasinya diunduh dan itu gratis. Ketika saya tidak mampu menangkap apa yang disampaikan oleh teman-teman, alat ini akan membantu saya. Tetapi sekali lagi, alat ini sama dengan pendengaran saya. Ketika akustik ruangannya tidak memiliki receiver, maka tidak berfungsi. Dan ini juga sama. Dan asistif teknologi itu harus dengan kajian. Kami sangat berharap teknologi asistif bagi penyandang disabilitas yang akan membantu mereka menjadi mandiri itu bisa disediakan. Misalnya, bagaimana penyandang disabilitas yang hambatan pemusatan perhatian, kemudian ada sebuah alat yang memampukan dia atau aplikasi agar dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik misalnya. Kemudian alat bantu gerak misalnya, bagaimana alat bantu kaki yang bisa sangat optimal membuat penyandang disabilitas itu bisa bergerak leluasa. Seringkali di kita alat bantu gerak itu hanya sekedar ada. Ketika penyandang disabilitas berjalan, dia masih seperti pincang. Tetapi saya melihat di negara yang sangat maju, teman-teman dengan kaki besi satu itu berjalan dengan sangat tegap. Kenapa? Karena kenyamanan, karena teknologi. Dan di kita ini masih sangat minim kajiannya. Kami sangat berharap ini juga bisa dilakukan, termasuk bagaimana mobil yang adaptif. Seringkali teman-teman penyandang disabilitas itu ingin mandiri misalnya berjualan, dan mereka desain roda sendiri, desain motor sendiri, dan itu menyulitkan untuk belok, untuk maju dan mundur, seringkali juga mengalami tantangan. Nah, teknologi ini diperlukan dan kajian-kajian untuk bisa mewujudkan alat bantu bagi penyandang disabilitas, memudahkan mereka untuk mobilisasi atau melakukan gerakan, untuk berkarya, untuk berpartisipasi, ini yang belum. Ada satu perusahaan yang memang sudah mendesain bagaimana motor roda 3 bagi penyandang disabilitas, tetapi ini belum bisa diwujudkan untuk bisa diberikan kepada penyandang disabilitas, karena ini custom. Ketika penyandang disabilitas, kondisi kedisabilitasannya seperti apa, yang harus ditopang ternyata bagian lehernya, maka punggung atau harus ada pegangan di roda 3-nya untuk bisa menahan lehernya. Ketika kakinya seperti apa, maka bentuknya juga harus berbeda, dan ini masih sangat mahal. Bagaimana ini bisa menjadi solusi? Ini menjadi PR bersama kita, dan harapannya ini juga bisa diwujudkan. Dan alat bantu penyandang disabilitas masih import dari luar, dan ini menjadi sangat mahal, dan ada pajak yang sangat tinggi karena ini terkategorikan barang mewah. Kami sangat berharap alat bantu dengar yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas bisa dibuat di Indonesia, sehingga penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu dengar tidak usah mahal membeli alat bantu dengar karena dari luar negeri. Nah, ini yang sedang kami coba upayakan, bagaimana
alat bantu yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk bisa berkehidupan secara mandiri dan juga produktif, itu bisa juga terdukung dengan biaya yang terjangkau, dengan kualitas yang baik bagi mereka. Dan ini adalah kewajiban kita semua untuk bisa mewujudkan. Ekstra cost bagi penyandang disabilitas itu sangat tinggi. Ketika saya menggunakan alat bantu dengar, setiap 3 bulan sekali saya harus ganti selang. Karena saya membeli alat bantu dengar yang cukup lumayan mahal, sehingga ada pasca membeli saya ada servis. Tapi penyandang disabilitas yang lain, yang alat bantu dengarnya tidak dengan harga yang baik atau kualitas yang baik, mereka akan kesulitan untuk mengganti baterai, mengganti selang, dan lain sebagainya. Sehingga ini mengakibatkan mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya kira yang poin terakhir ya, selain sensitivitas, fleksibilitas, kreativitas, inovasi, ini saya kira relevan sekali dengan kita semua di sini. Dan tadi harapan Bu Dante ada penemuan-penemuan baru dari teman-teman sekalian, dan juga riset-riset ya, tadi riset-riset yang mendorong kemudian supaya teknologi itu terwujud dan bisa dipakai di Indonesia. Saya kira ada satu lagi pertanyaan dari sudut sebelah sana, saya persilahkan langsung. Tadi saya lihat ada yang mengacung dari, sebentar Mas, dari sebelah sana dulu, silakan. Bisa mendekat ke mic yang sebelah di kanan saya ini. Oke, terima kasih atas kesempatan. Mohon maskernya dibuka. Oh ya, kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Erika Winfelina Sibarani dari dari jurusan Matematika angkatan 21. Sebelumnya, almarhum ayah saya adalah seorang penyandang disabilitas netra dan cukup aktif juga untuk memperjuangkan hak asasi disabilitas, dengan salah satunya menginisiasi pembukaan cabang organisasi Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia di daerah saya. Ayah saya juga bekerja di lembaga atau instansi yang mengurus atau mewadahi pelatihan untuk anak-anak disabilitas, baik itu disabilitas netra, rungu, tunagrahita, dan banyak lagi. Sehingga bisa dibilang saya cukup sering berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Namun sejauh ini yang saya lihat dari beberapa kegiatan dan juga kebijakan yang sudah dilaksanakan, memang khususnya di daerah saya pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas itu belum bisa dilaksanakan secara optimal atau maksimal. Padahal menurut saya daerah saya itu lumayan banyak gitu Bu penyandang disabilitasnya, namun hal itu ternyata tidak menjamin bahwa pemerintah menjadi lebih aware dengan mereka gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana koordinasi Komnas Disabilitas ini terhadap pemerintah dan juga organisasi-organisasi disabilitas seperti Pertuni ataupun organisasi tunarungu atau tunagrahita. Terima kasih. Terima kasih Rani. Tadi mengenai pengalaman Rani ini berinteraksi dengan juga dari anggota keluarganya dan juga teman-teman difabel, dia merasa bahwa pemenuhan hak-hak teman-teman difabel belum optimal. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang penting Bu, kaitannya dengan tugas Komisi Nasional Disabilitas. Apa yang sedang diupayakan atau akan diupayakan supaya tadi kepedulian, kesadaran tentang hak-hak disabilitas ini bisa tersosialisasikan di masyarakat. Ya, terima kasih. Dari tadi pertanyaannya bagus-bagus dan ini juga sangat penting untuk diketahui bersama ya. Saya yakin dan percaya karena WHO mengatakan 10% dari populasi adalah penyandang disabilitas. Bisa jadi diri kita disabilitas, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi tetangga kita adalah disabilitas.
Jadi 27 juta jiwa di Indonesia estimasi WHO yang menyandang disabilitas, baik yang terlihat ataupun tidak. Artinya kita memang harus siapkan segala kebijakan yang juga menyasar dan berguna untuk penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga yang melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi atas upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk lembaga pendidikan dan perguruan tinggi. Sehingga tugas kami adalah memantau bagaimana semua pihak melakukan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Tetapi strategi kami dalam melakukan pemantauan pada tahun pertama kami membangun konsolidasi dengan berbagai pihak termasuk dengan perguruan tinggi. Sehingga kami beraudiensi ke perguruan tinggi, kami beraudiensi kepada kementerian lembaga pemerintah daerah, kami beraudiensi kepada organisasi penyandang disabilitas dan kepada individu dengan disabilitas yang kami kumpulkan untuk sama-sama membangun perspektif dan pemahaman bersama tentang pentingnya pewujudan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang saat ini masih sangat tertinggal. Kesehatannya jauh lebih buruk daripada non-disabilitas, pendidikannya jauh lebih rendah daripada non-disabilitas, pekerjaannya juga sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan non-disabilitas, kepemilikan gadgetnya 30%, belum tentu bisa akses wifi, belum tentu bisa uang untuk membeli kuota. Gambaran kondisi penyandang disabilitas ini kemudian kami sampaikan kepada semua pihak untuk kami meminta dukungan. Sebelum kami melakukan pemantauan, karena kami yakin dan percaya dengan perspektif ketidakpahaman semua pihak tentang hak penyandang disabilitas, maka kami datangi semua pihak itu untuk sampaikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, siapa penyandang disabilitas, apa haknya. Nah, dalam tahun berikutnya ketika kami sudah melakukan diskusi konsolidasi baik kementerian lembaga pemerintah daerah, civil society, organisasi penyandang disabilitas, kemudian kita akan sama-sama melihat progresnya. Kami tidak memberikan hukuman, karena dengan hukuman tidak membuktikan sesuatu itu menjadi lebih baik, tetapi kami memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang sudah melakukan upaya-upaya dukungan. Ini kami berharap apresiasi yang kami berikan itu nantinya menjadi semangat kita semua. Misalnya ada pemerintah daerah yang sudah melakukan proses pendataan bagi penyandang disabilitas dengan sebuah teknologi geoportal, maka kami berikan penghargaan kepada pemerintah daerah ini. Kemudian juga kepada pemerintah daerah yang sudah mengoptimalkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lainnya, dan juga organisasi penyandang disabilitas, kemudian juga kami beri apresiasi, beri dukungan untuk mereka melakukan lebih baik lagi. Sehingga tugas fungsi kami adalah mendorong semua pihak untuk mewujudkan upaya penghormatan pelindungan bagi penyandang disabilitas, dan juga kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya nanti harapannya juga betul kata Prof, sebenarnya bukan kerjasama MOU-nya yang kita harapkan, tetapi action nyatanya seperti saat ini kami sangat apresiasi, dan kami akan sangat membutuhkan dukungan perguruan tinggi diantaranya untuk riset-riset, baik itu riset disabilitasnya maupun kebijakannya, untuk kami mengkampanyekan, kita semua mengkampanyekan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bahwa landscape penyandang disabilitas di Indonesia seperti ini, khususnya di Kota Bandung, Jawa Barat seperti apa yang perlu kita lakukan bersama. Demikian tugas dan fungsi kami. Kami tidak mungkin bekerja sendiri karena kami 7 komisioner, lembaga yang baru, belum memiliki SDM yang banyak, sehingga kami perlu dukungan semua pihak untuk kami bisa melakukan kerja pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Baik, terima kasih Bu Dante. Kita bisa lanjutkan. Halo, tes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji. Saya adalah aktivis Tuli, saya lahir Tuli. Saya sekarang mahasiswa dari tahun 2020. Banyak info-info itu kampus, saya daftar ke banyak kampus yang katanya inklusif.
Ada inklusif, ada aksesibilitas, tapi begitu saya masuk nggak ada. Oh, jadi saya mengerjakan tugas sendiri. Tapi saya merasa sangat berat dan terhambat. Saya nggak paham dengan ilmu yang disampaikan karena nggak ada aksesibilitas. Nah sekarang saya mau berhenti kuliah. Alasannya kenapa? Karena nggak ada akses. Saya sudah berupaya menunjukkan ini loh ada undang-undangnya. Tapi pihak kampus bilang mereka tidak bisa menyediakan aksesibilitas. Jadi saya merasa walaupun ada undang-undang sepertinya lemah sekali undang-undang ini. Padahal kan itu undang-undang yang harusnya dihormati. Bagaimana KND apakah bisa membantu vokasi ke pihak kampus saya agar menyediakan aksesibilitas untuk mahasiswa tuli. Terima kasih. Terima kasih Puji. Ini saya kira juga harapan yang disampaikan ke kita semua di ITB ya, terutama juga untuk bagaimana bisa mengembangkan fasilitas dan juga undang-undang ini bisa terimplementasikan di wilayah pendidikan. Silahkan Ibu Dante bisa menyampaikan tanggapannya. Ya, Puji semangat, kita pasti bisa. Ya, meskipun berat saat ini, tapi yakin akan ada sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Ini adalah potret perjuangan teman-teman penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan. Ketika sudah ada kesadaran untuk meningkatkan diri, ternyata banyak hal yang menjadi batu sandungan. Kami sangat berharap hal-hal seperti ini bisa disediakan bentuk dukungan dari kampus dengan membangun unit layanan disabilitas yang sudah menjadi kewajiban pendidikan tinggi untuk membangun ULD kependidikan, dan itu ada di Permendikbud, dan kami menjadi salah satu tim KND untuk memantau bagaimana implementasi pemenuhan unit layanan disabilitas yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Ini yang sedang kami dorong. ULD ini bisa dimulai dengan cara membentuk sebuah community atau support bagi mahasiswa yang mencari dukungan seperti Puji. Jadi ketika Puji kemudian mengeluh bahwa materi yang disampaikan oleh dosen tidak tertangkap oleh dia tidak mengerti pembelajaran, maka harus ada fleksibilitas dan akomodasi untuk dia. Kenapa teman tuli sulit untuk bisa menangkap pembelajaran? Karena sistem pendidikan yang diterapkan, Puji dari SLB, dan juga di keluarga, bagaimana dukungan keluarga bagi anak-anak yang punya disabilitas tuli, seringkali tidak paham. Ketika seorang anak teridentifikasi tuli, di kita itu orang tidak tahu, cenderung orang tua mencari cara sendiri bagaimana berkomunikasi dengan anak. Padahal kita semua tahu, perkembangan pertama dan utama bagi anak-anak adalah the golden age, 3 tahun pertama. Bagaimana konsep bahasa dikembangkan, bagaimana konsep yang lainnya juga diajarkan. Ketika komunikasi yang menjadi sebuah alat untuk mengenalkan konsep dan menumbuh kembangkan kognisi itu tidak terjadi, maka yang terjadi adalah kemampuan berbahasa teman-teman tuli menjadi sangat rendah. Ketika dia harus sekolah, dia datang dari keluarga yang tidak memberikan pelatihan pendidikan tentang bagaimana bahasa dikembangkan untuk anaknya. Dan ketika masuk SD dituntut untuk bisa memahami komunikasi setara dengan kurikulum yang didesain untuk SD, yang tidak berpikir bagaimana anak-anak ini di rumahnya dikembangkan. Seyogianya kalau ada kajian dari kita semua tentang hal ini, maka sebetulnya ketika seorang anak lahir itu bisa dideteksi pada seminggu pertama apakah dia mengalami gangguan pendengaran atau gangguan yang lain. Dan ketika ini terdeteksi, maka pihak rumah sakit akan memanggil keluarga dan berdiskusi. Ketika dia tuli dengan posibilitas seperti apa, maka di negara maju ditanyakan komunikasi apa yang akan diberikan kepada anaknya, apakah verbal, non-verbal, atau kombinasi. Kalau verbal berarti orang tua akan dilatih bagaimana verbal agar anak bisa mengatakan. Verbal itu dengan
ibunya mengatakan verbal tetapi anaknya tidak bersuara karena misalnya terganggu tidak bisa mengeluarkan suara. Coba teman-teman lihat bagaimana saya mengucapkan kata-kata tanpa suara. Bisa tangkap nggak? Yang dekat, apa katanya? Saya mau makan nasi. Diajarkan artikulasinya. Artikulasi diajarkan dan konsep nasinya diajarkan. Nasi berwarna putih, makanan pokok. Jadi teman bisa dipakai daging dan lain sebagainya. Ini nasi. Itu konsep. Tetapi ketika orang tua tidak paham bagaimana konsep nasi diajarkan kepada anaknya, padahal bisa dengan anaknya membuka artikulasi mulutnya, tidak usah dengan suara ketika tidak ada suara yang keluar. Tetapi konsep nasi tetap bisa diajarkan. Yang hilang di kita adalah bagaimana kita semua menyiapkan keluarga yang punya anak dengan disabilitas untuk bisa memberikan stimulasi-stimulasi perkembangan berdasarkan aspek perkembangan. Tiba-tiba anaknya harus sekolah dengan tuntutan akademis yang demikian beratnya, padahal hal-hal mendasar yang harus ada sebelum dia masuk sekolah itu belum diberikan. Seyogyanya ketika dia teridentifikasi tuli, dia direferensikan menggunakan alat bantu dengar, segera pasangkan alat bantu dengar karena dengan demikian akan membantu. Cara komunikasinya dipilih oleh orang tua mau seperti apa. Jadi ketika dia sekolah, konsep dasar yang harus terbangun dari rumah itu sudah ada. Itu sebabnya kenapa pengetahuan pemahaman teman tuli, kosakata yang dimiliki oleh mereka itu terbatas. Karena kita tidak memberikan dukungan bagaimana bahasa dikembangkan. Padahal kita semua tahu bahasa menunjukkan nalar seseorang. Ketika bahasanya bagus, artinya kognisinya terkembangkan dengan baik. Dan ini menjadi PR bersama. Komisi Nasional Disabilitas sangat berharap, puji, insya Allah kami akan mendorong perguruan tinggi untuk melakukan berbagai kajian terkait dengan ragam disabilitas sehingga ini bisa menjadi bahan advokasi kita, kampanye kita kepada semua pihak. Bagaimana Kementerian Kesehatan diberikan sebuah alat yang bisa mendeteksi begitu bayi lahir dia punya hambatan pendengaran atau tidak, dan harganya 100 juta harus disediakan di setiap kabupaten kota agar ketika terdeteksi itu bisa segera ditangani, sambil kita juga akan berbicara dengan teman-teman ahli lainnya bagaimana mendukung keluarga, bagaimana mendukung sekolah ketika ada teman tuli yang bersekolah. Jadi kami akan secara bertahap berkomunikasi dengan kementerian lembaga untuk bisa mendukung bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas mulai dari akar masalah. Seperti bagaimana akar masalah kita, kenapa penyandang disabilitas hanya sedikit sekali kurang dari 10% ke perguruan tinggi. Ternyata mereka hanya lulus SD, bagaimana bisa ke perguruan tinggi? Mereka terhenti di SD gitu. Nah ini kan tidak seperti membalikan telapak tangan. Perlu upaya yang sangat masif dari Kementerian Pendidikan untuk merubah sistem bahwa inklusif itu bukan label sekolah. Ada sekolah A, sekolah inklusif, sekolah B bukan inklusif. Ketika ini yang terjadi, maka sekolah B yang tidak berlabel sekolah inklusif akan menolak orang tua yang mau memasukkan anaknya dengan disabilitas. Karena saya bukan sekolah inklusif. Inklusif itu adalah paradigma berpikir bahwa semua dari kita harus menghormati, menghargai, mengakui bahwa setiap dari kita memiliki potensi berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, dan kita harus menghormatinya serta kita harus memfasilitasi kondisi-kondisi itu agar sesuai dan semua bisa berkembang dengan baik. Nah ini yang sedang kami luruskan sehingga kita tidak hanya memadamkan api ketika ada sesuatu hal, protes dan lain sebagainya kita padamkan. Bukan, kami menyasar hingga akar masalah. Apa yang menjadi persoalan? Kenapa maskapai penerbangan tidak memberikan hak bagi penyandang disabilitas ketika dia ada penumpang yang seperti itu? Dan kami akan kunjungi beberapa kementerian lagi dan tentu ini kerja berat, butuh dukungan semua pihak, terutama
kajian-kajian agar ketika kami melakukan kampanye advokasi itu berbasis riset. Ini yang sedang kami upayakan pada tahun kedua Komisi Nasional Disabilitas, dan kita berdoa sambil terus melakukan upaya yang terbaik dari diri kita masing-masing. Luar biasa Bu Dante. Baik, saatnya kita melihat pertanyaan dan komentar dari YouTube atau Zoom. Ada lagi di bawahnya? Atau hanya ini? Oke, baik, ini kurang lebih sama Bu dengan pertanyaan yang sebelumnya muncul. Saya bacakan saja. Bagaimana tanggapan Ibu terkait perguruan tinggi yang menerima disabilitas untuk berkuliah, tetapi tidak memberikan layanan atau aksesibilitas yang memadai? Padahal kampus itu dinyatakan kampus inklusif. Menurut beliau, ini Hani Rahmatianti, menurut Hani, inklusif itu bukan hanya menerima saja, tapi juga memberikan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kemampuan teman-teman disabilitas. Baik itu kampus negeri maupun swasta, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dan berarti keduanya tidak bisa dibedakan dalam hal layanan. Tadi sudah disinggung oleh Bu Dante ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kami dapat mendapatkan layanan pendidikan yang nyaman atau edukasi di kampus? Ya, tahun Komisi Nasional Disabilitas dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Kami baru 15 bulan. Dan ini adalah salah satu komitmen negara kepada penyandang disabilitas dengan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas, sehingga kita perlu memberikan apresiasi kepada negara. Dan saya yakin dan percaya keberadaan Komisi Nasional Disabilitas di negara ini sedikit banyak sudah memberikan kontribusi, yaitu kami sudah mendorong, mengadvokasi kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk mulai memperhatikan penyandang disabilitas. Dan kerja ini tentu kerja yang sangat berat karena mitra Komisi Nasional Disabilitas itu 34 kementerian, 27 lembaga, 570 pemerintah daerah kabupaten kota dengan 37 provinsi. Ya, dengan organisasi masyarakat, kemudian dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, dan pentahelik ya. Dalam pentahelik itu ada pemerintah, masyarakat, ada organisasi penyandang disabilitas, ada dunia usaha, perguruan tinggi. Ini menjadi mitra kami, sehingga kami akan mengupayakan bagaimana inklusivitas itu bisa diwujudkan. Apa yang perlu kita lakukan saat ini ketika kita melihat keadaan yang belum sesuai dengan keinginan, meskipun deklarasi kampus inklusifnya sudah dideklarasikan tetapi belum memberikan layanan, kami selalu melihat sisi positif. Kampus ini sudah melakukan sebuah upaya dengan deklarasi itu. Kita patut apresiasi. Adapun belum memberikan layanan, mari kita bersama-sama berdiskusi. Jadi teman-teman penyandang disabilitas yang kuliah di kampus, lakukan diskusi dengan pihak kampus, dan diskusi jangan diskusi yang tidak memberikan solusi, tetapi diskusi yang memang benar-benar memberikan solusi, mengajak diskusi, bukan hanya sekedar protes atas ketiadaan sesuatu hal, ini belum ada, itu belum ada, ini tidak terdukung, tetapi berikan solusi-solusi apa yang kira-kira bisa kampus lakukan. Saya pikir ini adalah kerja bersama kita, dan tentu ini bukan mimpi ketika kita bisa berkolaborasi dan kerjasama sedikit demi sedikit, semua hal untuk lebih baik lagi itu bisa dilakukan. Satu hal yang menjadi motivasi saya sebagai penyandang disabilitas di Indonesia dengan kondisi saya 3 kali gagal sekolah. Pertama SMA saya gagal drop out, kedua S2 saya yang pertama, dan ketiga kemarin saya ikut kuliah dengan kampus internasional, dan itu saya mengalami kesulitan dan saya akhirnya gagal lagi. Tapi tetap semangat untuk bisa melakukan sebuah perubahan, karena bisa jadi ketika kita gagal dan kita mengakhiri untuk berupaya, bisa jadi setelah kegagalan itu berikutnya adalah kesuksesan kita. Sehingga pesannya adalah tetap semangat, bergerak maju, karena menuntut ilmu itu bagi agama saya yang dianut oleh saya adalah kita harus menuntut ilmu hingga kita sampai ke liang lahat. Jadi keep spirit untuk terus berjuang dan jadilah yang terbaik, karena Tuhan akan menghargai proses
Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati proses yang kita lalui. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan tetap semangat. Baik, terima kasih Bu Dante. Kita patut bersyukur dengan adanya Komisi Nasional Disabilitas ini ya, dan orang-orang seperti Bu Dante. Ini ada satu pertanyaan pendek saya kira Bu yang bisa ditanggapi. Ini pertanyaan dari Noldus Pandin sebagai pegiat disabilitas dan budaya dari Toraja. Nah, pertanyaan beliau adalah, adakah pendampingan dari pemerintah dan akan akses sebagai duta budaya ke luar negeri? Sudah ada belum Bu? Pendampingan dari pemerintah untuk teman-teman difabel dikirim ke luar negeri sebagai duta budaya. Baik, untuk hal ini saya tidak berani menjawab ya, karena saya belum telaah ada duta budaya atau seperti apa. Hanya kemarin ada satu kelompok seniman, dia membawa orkestra dengan disabilitas, dan juga dia juga membawakan lagu-lagu yang bernuansa bagaimana membangun spirit ya, agar penyandang disabilitas itu bisa diterima oleh semua pihak. Nah, saya belum telaah hal ini, namun untuk concern pemerintah terhadap jenis kegiatan yang lainnya seperti Paralimpik misalnya, itu sudah sangat baik. Kemudian juga sepak bola amputi misalnya, teman-teman yang memang amputi kaki atau bagian anggota tubuhnya, itu memang disupport oleh pemerintah untuk melakukan misalnya kegiatan-kegiatan lomba-lomba di luar negeri. Namun demikian kita masih terus harus memberikan penguatan kepada semua pihak untuk lebih baik lagi mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, karena dengan mengekspresikan, penyandang disabilitas punya hak untuk berkomunikasi, bersosialisasi dan berekspresi. Sehingga kami pun kemarin bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta. Kenapa kami harus bekerja sama? Karena penyandang disabilitas punya hak untuk berekspresi. Dia bisa jadi pekerja seni, dia juga bisa jadi sebagai orang yang mengelola bisnis seni atau olahraga, dan dia juga bisa jadi pelaku. Dan ruang-ruang ini belum banyak bagi penyandang disabilitas, sehingga kami buka ruang, sehingga bagaimana tidak hanya wacananya yang diangkat oleh teman-teman seniman tentang penyandang disabilitas, tetapi bagaimana penyandang disabilitas juga jadi pelaku seni. Bagaimana juga teman-teman organisasi atau Dewan Kesenian dan lainnya, seniman itu juga bisa mengkampanyekan bahwa penyandang disabilitas itu ada. Dan juga ada satu yang kami harapkan, ada kekuatan yang sangat besar ya dari seniman, dari kaum seni itu untuk bisa mengkampanyekan tentang penyandang disabilitas dan juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk tampil di depan publik, dan keberadaan mereka nanti bisa diketahui oleh banyak. Dan bukan hanya untuk mereka sebenarnya ketika kita tampilkan penyandang disabilitas, tetapi lebih bagi masyarakat pada umumnya, karena bisa jadi bukan diri kita yang disabilitas, tetapi teman-teman kalau menikah sudah siap nggak punya anak dengan disabilitas, atau anaknya dari teman-teman itu harus berteman dengan penyandang disabilitas. Nah, ini kan harus disiapkan. Bagi kami membangun perspektif semua pihak terhadap penyandang disabilitas itu adalah hal penting, sehingga kami akan bersinergi dengan semua pihak. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya kira banyak sekali yang bisa kita petik dari perkuliahan hari ini. Kita mendapatkan banyak informasi, pencerahan ya, dan juga himbauan dan harapan semoga kita semua bisa lebih menerapkan perspektif inklusif ya, tidak hanya di kampus tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf pada teman-teman di YouTube maupun Zoom yang tidak bisa dibacakan komentar maupun pertanyaannya. Waktunya sudah hampir habis ya, jadi mohon maaf untuk perkuliahan Studium Generale pada hari ini harus kami tutup, harus kami akhiri. Dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam pemanduan acara ini ada kekhilafan maupun kesalahan. Dan mari kita sampaikan apresiasi pada Ibu Dante. Baik, terima kasih Bu Dante, dan waktu tempat saya persilahkan, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Dr. Dante untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Dante Rikmalia MPD. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan.
Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.